warahmatullahi wabarakatuh. Hai netizen, Kilas Sepekan Kominfo TV kembali hadir bersama saya Ajeng Muwadah. Netizen Wali Kota Marten Taha memberi apresiasi positif pada pelaksanaan gebiar ketupat warga Padepo Olo. Kegiatan ini mampu menjalin silaturahmi dan hubungan persaudaraan antar warga. Selain itu, generasi muda juga mampu menyalurkan kreativitas pada acara tersebut. Adanya solidaritas dan kerjasama yang baik antara warga dan pemerintah menghasilkan kegiatan positif. Gebiar ketupat hasil swadaya warga Kelurahan Padepo Olo, Kecamatan Kota Timur, menciptakan kebersamaan antara warga dan pemerintah kelurahan maupun kecamatan. Selain itu, generasi muda dapat menyalurkan kreativitas dalam kegiatan positif. Pembinaan warga masyarakat, dan ini menjadi nilai penting, menjadi sesuatu nilai yang sangat berharga dan dapat membantu ibunda di dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, pembinaan kepada masyarakat, dan menyatukan silaturahmi bagi warga masyarakat. Jadi beruntung ibunda Padepo Olo ini bisa punya warga masyarakat yang kreatif, warga masyarakat yang mampu untuk bisa menunjukkan kemampuannya, kelebihannya, dan bisa mampu untuk bisa menyatukan. Itu paling penting, karena untuk menyatukan semua penduduk itu tidak mudah, karena masing-masing punya kesibukan, masing-masing punya pekerjaan, masing-masing punya urusannya masing-masing, sehingga bagi kita sulit. Netizen Pemkot Gorontalo menambah kapasitas SPAM Kelurahan Botu dari 40 liter per detik menjadi 150 liter per detik. Cakupan air bersih di wilayah Kota Gorontalo mencapai 358 liter per detik, dengan cakupan 54% dari total jumlah penduduk Kota Gorontalo sebesar 210 jiwa. Peningkatan pelayanan air bersih ditindaklanjuti dengan peletakan batu pertama pembangunan sistem penyediaan air minum Kelurahan Botu, Kecamatan Dumboraya. Idealnya untuk cakupan seluruh warga, kapasitas air bersih sebanyak 500 liter per detik. Optimalisasi sistem penyediaan air minum memanfaatkan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Membuat suatu kebijakan untuk membangun sistem pengolahan dan sistem penyediaan air bersih di Kota Gorontalo. Secara existing, kondisi air minum, pelayanan air minum di Kota Gorontalo itu belum mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan warga, sehingga tidak heran kalau ada masyarakat yang masih menggunakan pompa, masyarakat yang masih menggunakan sumur gali, sumur suntik, dan lain sebagainya, karena memang sistem penyediaan air minum di Kota Gorontalo itu baru layanannya, cakupannya 54%. Netizen 252.569 anak menjadi sasaran imunisasi di Provinsi Gorontalo. Anak usia 5 hingga 6 tahun mendapatkan dosis tambahan campak dan rubella. Pencanangan bulan imunisasi anak nasional ini dicanangkan oleh penjabat Gubernur Gorontalo di halaman Rudis Gubernur. Pencanangan bulan imunisasi anak nasional tingkat Provinsi Gorontalo dihadiri Wali Kota Gorontalo Marten Taha. Selain dosis tambahan campak dan rubella, imunisasi ini untuk kelengkapan polio, difteri, pertusis tetanus, dan hepatitis B. Netizen Kanal Banjir Tanggidaa mencegah dampak banjir di Kota Gorontalo. Pencanangan pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa memanfaatkan dana PEM Provinsi Gorontalo sebesar 33 miliar rupiah. Upaya pencegahan dampak banjir di Kota Gorontalo dilakukan melalui pembangunan infrastruktur berupa Kanal Banjir Tanggidaa, Kelurahan Heledula Selatan, Kecamatan Kota Timur. Pembangunan ditandai dengan pencanangan oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur. Banjir satu banjir, yang satunya lagi adalah genangan. Yang disebut banjir adalah diakibatkan oleh meluapnya dua sungai yang mengapit Kota Gorontalo dan bermuara
di pelabuhan Gorontalo, yaitu Sungai Bone dan Sungai Bolango. Kemudian diperparah oleh muara 4 sungai sedang, Kali Serdadu, Sungai Tamalate, Sungai Kampung Bugis, dan sungai yang dari Molosipat atau Delombongo. 4 sungai sedang ini yang mensuplai air ke sini. Dia masuk ke kota Gorontalo, masuk ke pemukiman kalau salurannya tidak beres. Netizen Pemkot Gorontalo meraih opini wajar tanpa pengecualian yang ke-8 kali. WTP ini pun menjadi motivasi pengelolaan tata keuangan daerah. Opini WTP diserahkan oleh BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo kepada Wali Kota Marten Taha. Opini wajar tanpa pengecualian WTP ke-8 Pemkot Gorontalo menjadi bukti suksesnya pengelolaan keuangan daerah. Pemerintahan yang baik adalah jika tata kelola keuangan sesuai dengan aturan. Seluruh stakeholder harus mengutamakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Pemkot Gorontalo menindaklanjuti 60 hari ke depan rekomendasi BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk peluang peningkatan PAD dan sektor pendapatan. Pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik apabila tata pemerintahan itu berjalan dengan baik pula, yaitu salah satunya adalah tata kelola keuangan. Dengan opini wajar tanpa pengecualian ini, saya kira diharapkan mampu mendorong para pengelola keuangan kami, pimpinan-pimpinan OPD, dan mereka-mereka yang terlibat di dalam pengelolaan keuangan ini akan semakin lebih baik lagi ke depan, akuntabilitasnya, transparansinya, dan tata kelolanya harus makin lebih baik. Netizen 860 jiwa Asnaf Mualaf menerima paket logistik keluarga dari Basnas Kota Gorontalo. Program bantuan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah Kota Gorontalo terhadap kualitas kesejahteraan masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Logistik keluarga Asnaf Mualaf diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Gorontalo Marten Taha. Penyaluran bantuan digelar dalam 2 tahap, yakni 335 jiwa diserahkan di Aula Bandayo Loyiladia dan 505 jiwa diserahkan di kantor Basnas Kota Gorontalo. Memang jarang kita laksanakan secara terkumpul begini, baru ini kali ini. Biasanya cuma beberapa orang yang kita undang, kemudian lain virtual. Jadi ini adalah kegiatan Basnas, di mana Basnas itu bertugas untuk menghimpun dana dari para muzaki, kemudian menyalurkan kepada mustahak. Nah, ini mustahak kali ini dipilih adalah Asnaf Mualaf, karena dari 8 Asnaf yang berhak menerima zakat itu adalah mu'alaf. Jadi fakir miskin, mu'alaf, amali, orang bekerja di jalan Allah dan lain sebagainya, ini adalah mu'alaf karena sudah kurang lebih 2 tahun mereka itu tidak menerima. Jadi saya kira ini juga untuk meringankan karena rata-rata mu'alaf yang juga tergolong tidak mampu. Jangan sampai ada mu'alaf juga yang mampu. Masa yang mampu kita bantu. Ada mu'alaf yang tidak mampu, kita tolong sebagainya. Karena walaupun mereka mu'alaf tapi kalau mampu lebih dari ini kan tidak mampu. Siap. Netizen Wali Kota Marten Taha meminta seluruh pihak untuk mencari solusi dalam menyelamatkan Danau Limboto. Adanya pendangkalan dan pemanfaatan lahan danau menjadi permukiman harus segera diseriusi. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Marten Taha pada peninjauan Danau Limboto bersama tim KPK RI. Danau Limboto menjadi salah satu dari 15 danau kritis di Indonesia yang diprioritaskan pemerintah pusat. Adanya keterlibatan KPK Republik Indonesia dalam program penyelamatan Danau Limboto karena seluruh program pembangunan memanfaatkan anggaran cukup besar. Upaya pemerintah Kota Gorontalo menangani masalah Danau Limboto adalah dengan revisi RT/RW. Nasional yang memperoleh dana besar. Jadi harus dilakukan pengawasan. Nah, pencegahan sehingga tidak terjadi berbagai hal yang kemudian hari akan merugikan masyarakat dan juga bisa merugikan para pelaksana di lapangan.
Nah, dengan kondisi existing yang sudah dilihat sekarang, kita sudah tahu bahwa ada beberapa masalah yang muncul yang disuarakan oleh masyarakat tadi. Dan itu yang harus dicari solusi penyelesaiannya. Yang pertama, paling menonjol adalah masalah pembebasan lahan. Tadi ya, sebagian seluruhnya ada di kabupaten ini, karena di kota ini batasnya ini, sungai ini. Jadi memang tadi tidak ada, ini wilayah kabupaten ini. Makanya saya tidak terlalu banyak komentar itu mengenai pembebasan lahan itu, karena itu bukan ranah kami untuk bisa menjawab, tapi kita mendengar aspirasi masyarakat tadi, nah itu segera diselesaikan sambil menyelesaikan pekerjaan ini. Keuntungan bagi kami masyarakat Kota Gorontalo ini dapat mengatasi persoalan banjir di kota, karena dengan dibangunnya pintu air ini air yang ke sana bisa diatur. Ini kan akan dikanalisasi, pintu air Topodo ini akan mengkanalisasi sampai ke Sungai Potanga. Sungai Potanga itu yang menyalur sampai ke Sungai Bolango, dan dia akan bermuara di Pelabuhan Gorontalo. Nah itu, sehingga kita tidak akan kekurangan air. Ini pintu air gunanya kalau dia kelebihan dia akan tutup di sini kan, disalurkan sedikit-sedikit. Kalau dia kekeringan maka ada yang air yang tertampung di sini disalurkan ke sana, sehingga kami tidak kekeringan. Jadi kalau orang-orang kabupaten ini bilang kalau banjir, kalau air besar jadi perikanan, kalau dia surut jadi pertanian. Jadi bagi kami bersyukur dengan adanya ini pintu air Topodo ini untuk menyalurkan dan mengkanalisasi air sampai ke sana, mengatur banjir sehingga tidak banjir di sana. Baik. Terima kasih. Netizen, demikianlah kilas sepekan Kominfo TV. Saya Jamuada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.